Jadi, percaya saja sama Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat itu yang terbaik bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Kita buka kitab-kitab Filipi pasalnya yang keempat. Ibu Gembala khotbah tadi pagi juga dari Filipi. Kami tidak saling tahu khotbah kami. Jadi dia sesi 1. Dia khotbah dari ayat berapa? Pasal 4. Ayat 4 sampai 8. Saya khotbah dari Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai 20. Sama-sama Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya baca ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-11, kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Ayat 10, Filipi pasal yang keempat. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu tumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ulangi ayat 11 Bapak Ibu dengan suara yang kuat supaya serentak 1, 2, 3 ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selamanya. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ketika kita membahas tentang jemaat yang ada di Filipi, yang pertama Paulus mengirimkan surat atau menulis surat kepada mereka sewaktu dia berada dalam penjara. Dia tidak bebas pada waktu itu. Dia berada dalam penjara dan dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dia terkurung dan dia dibelenggu dan dia tidak bebas seperti kita. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dilayaninya ini juga jemaat-jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang susah, yang jauh dari orang-orang kaya. Lebih banyak orang-orang susahnya daripada orang kaya yang ada di sana. Namun di pasal yang keempat ini, Paulus mengatakan kepada mereka, terima kasih untuk pemberian jemaat. Dalam ayat yang ke-15, sekali lagi sama-sama kita baca. Pasal yang keempat ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3 ya. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan
Paulus membutuhkan materi untuk dia pelayanan, dan dikatakan dalam ayat ini, pernah terjadi tak ada satu orang pun yang bantu dia. Tapi jemaat di Filipi inilah yang membantu dia untuk Paulus mengabarkan Injil. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kita baca lagi ayat 19. Ini yang menjadi tema yang mau saya sampaikan hari ini. Ayat 19 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini merupakan sebuah janji yang diungkapkan oleh Paulus, yang juga adalah janji Tuhan bagi jemaat Filipi. Apakah janji ini juga saudara aminkan? Amin. Sekarang kita pelajari dulu jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang di Filipi itu adalah orang-orang yang teraniaya. Pasal yang pertama ayat 28 sampai 30. Mereka tidak hanya susah secara keuangan saudara, tapi mereka juga sangat teraniaya. Pasal 1 ayat 28 sampai dengan 30. 3 ayat 1, 28, 29, 30. Pasal yang pertama ayat 28, 29, 30. Saya bacakan untuk kita. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara sekalian, jemaat-jemaat itu adalah orang-orang yang teraniaya. Mereka itu lebih susah, lebih sulit kehidupannya saat mereka percaya pada Yesus daripada sebelum. Sebelum mereka percaya pada Yesus, mereka jualan, mereka berbisnis, mereka bekerja normal-normal saja saudara. Tapi setelah mereka sudah percaya pada Yesus, banyak musuh mereka, banyak tantangan yang mereka hadapi, banyak pencobaan-pencobaan yang tidak harus mereka lalui. Tapi mereka bersemangat dalam proses itu, dan mereka sadar mereka adalah orang yang teraniaya. Mereka tetap rajin memuji Tuhan, mereka tetap rajin bergereja, mereka tetap rajin berdoa. Mereka tidak hiraukan semua tentang penganiayaan, tentang persoalan itu. Yang penting dalam hati mereka, asal kami dekat dengan Tuhan, kami percaya ada kekuatan bagi kami. Yang kedua saudara, Filipi pasal yang keempat ayat 2 dengan ayatnya yang ketiga. Filipi pasal yang keempat tadi kita baca ayat 2 dan 3. Ayat 2 dikatakan begini. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayatnya yang ketiga. Ini laptopnya yang lambat atau kliknya yang lambat? Ayat 3. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sosubos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Maka yang kedua saudara, terjadi juga perpecahan di gereja Filipi. Di jemaat itu saudara ada juga kelompok-kelompok kubu-kubu, di mana ada kelompok ini dan kelompok ini, kemudian bertentangan juga dalam jemaat itu. Tapi saudara, itu tidak membuat jemaat-jemaat Filipi mundur dari Tuhan. Kadang-kadang kan kita masuk dalam satu gereja, kita dengar bertengkar dan sebagainya, kita bilang, carilah gereja yang tak bertengkar. Kita masuk ke gereja yang berikutnya, juga ada bertengkar di sana, dan kita bilang, cari lagi gereja yang tidak bertengkar. Lalu kita cari lagi gereja yang lain lagi yang tidak bertengkar. Ternyata di sana juga ada pertengkaran, lalu kita bilang, cari lagi gereja yang lain. Saya pesankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu ada melihat satu gereja yang bagus, yang sempurna, Bapak Ibu jangan pernah masuk ke sana. Karena nanti kalau masuk Bapak Ibu ke sana, bisa jadi kacau. Karena nggak ada gereja yang sempurna saudara. Orang-orang di Filipi saja gontok-gontokan mereka. Memang tidak secara nyata saudara seperti preman yang perang.
Tapi di dalam itu saudara ada perpecahan-perpecahan, tapi mereka dalam semangat untuk datang sama Tuhan. Mereka mengalami perpecahan itu saudara, ada kubu-kubu di sana. Dan yang ketiga, mereka miskin. Dari pasal 4 tadi ayat 10 sampai 14, mereka miskin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkanlah kalau mereka miskin, lalu mereka lagi ada tanggung jawab untuk Paulus, bagaimana mereka membantu Paulus dalam pekabaran Injil. Saya ingatkan kepada kita saudara, jangan pandang rendah diri kita. Amin Bapak Ibu. Jangan memandang rendah diri kita, karena Allah mencukupkan segala keperluan kita walaupun belum. Jangan pernah saudara pandang diri saudara sebagai orang susah. Beberapa hari yang lalu saya di WA sama teman saya, dia katakan seperti ini, Pak, bantulah aku Pak. Tengok itu si anu Pak, yang sedikit aja jemaatnya Pak, dibantunya aku. Saudara jangan pernah menganggap sebuah kewajiban orang lain untuk membantu saudara. Amin. Kalau saudara menganggap kewajiban orang lain untuk membantu kita, kekecewaan akan makin banyak di sini. Tapi saudara kita ini anggaplah kita ini sendiri dalam dunia ini, atau suami istri sedang berjuang, dan kemudian kita maju melangkah, hanya kita saja, nggak usah harapkan dari orang lain, nggak usah berkata bantulah aku, bantulah aku. Itu berarti saudara sedang menganggap dirimu kecil, kita sedang menganggap diri kita rendah, kita sedang menganggap bahwa kita nggak ada apa-apanya, kita nggak bisa berbuat segala sesuatu. Saya mau katakan kepada kita, pola pikir ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika seseorang selalu menganggap dirinya yang harus dibantu, dirinya yang harus dapat, sampai kapanpun kondisinya akan tetap seperti itu. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi tema tahunan kita diberkati dan menjadi berkat, sungguh-sungguh saya akan sampaikan kita harus belajar dari jemaat yang ada di Filipi ini. Mereka bukan orang kaya, bukan punya banyak harta, tapi mengapa mereka masih membantu Paulus? Karena mereka punya hati, dan hati itu nggak bisa di stop. Kalau ditanya ke gereja Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya Bapak Ibu, kenapa nggak gereja? Jawaban kita pasti selalu ada. Biasanya jawaban kita apa Bapak Ibu? Biasanya sibuk kali aku Pak. Aduh, banyak kali yang harus bekerja loh Pak. Ini lagi Pak. Bisnis kita sudah 5 cabang Pak. Perusahaan kita sudah 10 Pak. Istri kita sudah mau 4. Sibuk aku Pak. Saya mau katakan kepada saudara, sesibuk apapun kita di luar sana mengerjakan pekerjaan kita, kalau kita nggak datang, berarti kita nggak punya hati untuk itu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Karena sesibuk apapun kita yang menguasai waktu kita, kita yang menguasai kerjaan kita itu, kita yang menguasai bisnis kita. Cuman masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan kekuatan kita bisa mendapatkan banyak hal. Dan kita berkata, kalau ini gak kukerjakan nanti seperti ini, kalau ini gak kukerjakan nanti seperti ini, kalau ini gak kukerjakan nanti seperti ini. Akhirnya lupa sama Tuhan. Tabung uang, tiba-tiba muncul penyakit yang luar biasa. Habis semua dalam sekejap. Apa yang kita cari? Mana saudara pilih? Kita dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kata Paulus kepada mereka, Allah akan mencukupkan segala keperluanmu. Keperluan kita itu saudara menurut dari konteks ini memang uang. Tapi saya percaya saudara, bukan hanya bicara uang Tuhan melengkapi segala keperluan kita, tapi dari segi kesehatan, katakan amin. Dari segi kesehatan kita saudara, Tuhan juga akan melengkapi semuanya pada kita. Tapi terutama juga hal-hal ekonomi. Lalu saya tanya kepada saudara sekalian, kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian percaya nggak dengan ayat 19 tadi yang baru kita baca? Percaya Bapak Ibu Saudara? Oke. Percaya. Tapi sorry Bapak Ibu Saudara, ayat ini tidak untuk orang yang malas gereja. Ayat ini tidak untuk orang yang malas berdoa. Ayat ini bukan untuk orang yang tidak mendekatkan dirinya pada Tuhan. Karena seperti jemaat di Filipi, mereka mendapatkan janji itu saat mereka setia datang pada Tuhan, saat mereka berdoa sungguh-sungguh, saat mereka tetap mendekat pada Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara sekalian kita berpikir, kalau kita sudah datang ke gereja, lalu kemudian beberapa bulan berikutnya kita lupakan Tuhan dan kita sama sekali tidak ingat Tuhan. Kita pikir ayat ini juga berfungsi bagi kita. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ini akan semakin nyata bagi orang-orang yang mendekatkan dirinya pada Tuhan, yang berkata tanpa Tuhan aku
tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan aku tidak bisa bersuka cita. Tanpa Tuhan tidak ada kebahagiaan dalam hidupku. Tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi dengan Tuhan aku bisa berjalan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam bahaya, aku percaya Tuhan bersama dengan aku. Maka ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian hanya terkhusus kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lalu Bapak Ibu bertanya, jadi Pak ngapain Bapak khotbahkan? Karena aku gak sungguh-sungguh. Supaya kita sungguh-sungguh ke depan. Amin Bapak Ibu. Supaya ayat ini benar-benar terjadi dalam hidup kita, kita harus makin sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kita harus makin setia kepada Tuhan. Supaya kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kan Kau berjanji Kau akan memenuhi segala keperluanku. Sekarang aku perlu ini Tuhan, aku perlu ini, aku perlu ini. Sekarang aku ada dalam situasi ini, masalah ini. Tuhan Engkau janji bahwa semua keperluanku akan Kau cukupkan. Barulah Bapak Ibu Saudara sekalian, janji itu akan nyata dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, jangan pandang rendah diri kita. Amin. Orang memandang rendah diri saudara, terserah orang. Karena kita nggak bisa atur pikiran orang. Orang memandang saudara sinis nggak apa-apa, karena kita nggak bisa atur cara orang memandang kita. Yang bisa kita atur adalah sikap hati kita untuk tidak tersinggung walaupun kita dipandang rendah. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kalau orang memandang kita jelek pun, kalau kita nggak jelek tidak usah merasa saudara. Tapi memang kalau kita susah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kadang-kala orang nggak singgung kita pun kita tersinggung juga. Bergaul sama orang-orang lain kita tarik diri karena kita pikir kita yang paling susah dari semuanya. Teman saya tadi yang kayak seperti saya bilang, Pak, jangan pikir cuma kesusahan Bapak yang ada. Saya juga punya kesusahan. Cuma kesusahan saya tidak saya ceritakan kepada Bapak. Saya tidak mau saudara orang lain mengetahui semua apa yang saya gumulkan. Karena apa? Karena itu saya sedang memandang rendah tentang diri saya. Tapi saya bergumul dengan Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dalam kondisi susah, sulit, memang ada beratnya. Ya, saya yakin juga ada beratnya dan saya sudah pengalaman di sini. Ketika kita nggak punya apa-apa, lalu kemudian kita bicara sama orang, padahal orang bercanda sama kita. Maksudnya nggak nyentil kita sebenarnya, tapi hati ini sudah tersinggung. Berarti makin susah kita saudara makin gampang tersinggung. Makin berat ekonomi kita makin gampang terluka hati ini. Oke. Kalau begitu rumusnya saudara, berarti kita perbaikilah ekonomi kita. Kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan berkati aku, kenapa rupanya? Tapi ketika kita berbicara sama Tuhan seperti itu saudara, andai kata Tuhan bisa ngomong sama kita secara langsung, saya kira Tuhan pasti bilang sama kita begini, kau serius enggak? Kalau andai kata Bapak Ibu Saudara bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan berkati aku, berkati keluarga aku, berkati usahaku. Lalu katakanlah saya sebagai Tuhan, saya tanya saudara, Bapak Ibu serius enggak? Jawaban Bapak Ibu apa? Serius? Bapak Ibu serius ingin diberkati? Berarti enggak berapa orang yang ingin diberkati di sini. Karena enggak serius. Bapak Ibu serius ingin diberkati oleh Tuhan? Mau Bapak Ibu menunjukkan ke depan bahwa aku memang pingin diberkati oleh Tuhan? Mau? Jangan jam 11 saya lihat Bapak Ibu siaran langsung ada di pantai-pantai pada hari Minggu. Halo guys, kita sedang berada di pantai guys. Ini hari Minggu cerah sekali. Masuk pula kepada saya sebelum masuk pula. Kacau kita ini kalau seperti ini. Kalau ditanya, Bu, mau kan diberkati Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mau Pak, mau Pak. Tapi hari Minggu jam 11 dia siaran langsung. Halo guys, kita lagi manggang-manggang guys. Oh, luar biasa. Tak peduli Tuhan, saya mengatakan saudara, berkat akan semakin jauh dari hidup kita. Tapi kalau saudara kejar memang berkat itu, saudara semakin hari semakin setia datang sama Tuhan. Saya percaya luar biasa berkat yang Tuhan turunkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah saudara ibadah siaran langsung sama suaminya. Babang, oh babang katanya. Kalau siaran langsung kan berarti saat itu. Kalau beda upload video kan mungkin bukan waktu itu. Tapi kalau siaran langsung kita lihat live. Nanti suatu saat saya akan komentar juga di live itu, Bu, Ibu sedang di mana ini? Kok bisa sedang joget-joget? Pesta saya Pak. Saya mau katakan kepada saudara,
keseriusan kita untuk mencapai dan memperoleh berkat itu harus kita perlihatkan dari cara kita mengasihi Tuhan. Amin. Jangan kita ikut-ikutan sama orang lain. Kalau saudara benar-benar serius untuk mencapai di berkat itu, kalau saudara benar-benar rindu tahun ini ada berkat, saya katakan kepada saudara, nyatakan kerinduan saudara lewat tindakan-tindakan kita mencari Tuhan. Amin. Saya tidak usah membahas saudara bagaimana Paulus diberikan oleh mereka pengorbanan mereka secara materi. Tidak usah saya bahas itu. Karena bagi saya saudara yang terpenting itu adalah ada di ayat yang ke-15 tadi. Kita baca ayat 15 dari Lukas pasal yang keempat. Tapi jangan Bapak Ibu siaran langsung ya. Saya juga makin sering-sering siaran langsung sekarang. Tapi nggak ada juga jemaat yang nonton kok. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-15. Kita baca ayat 15. 1, 2, 3 ya. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3 ya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17. 1, 2, 3 ya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Paulus katakan, yang buat aku bangga bukan dari uang yang kalian berikan itu, tapi ternyata kalian sudah berbuah iman kalian. Sekalipun kalian dalam kesulitan, dalam masalah-masalah ekonomi, ternyata kalian memberi juga kepadaku. Dan bukan pemberian itu yang paling kulihat, kata Paulus, tapi buah daripada imanmu. Berarti kalau buah daripada iman mereka, berarti Paulus merasa sudah berhasil melayani mereka, karena mereka akhirnya berbuah dalam iman mereka. Dan Paulus berkata, bukan memperbesar keuntunganku, tapi memperbesar keuntunganmu. Karena ketika kau memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka engkau akan semakin untung, kata Paulus kepada mereka. Saya mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya ayat itu terjadi bagi kita? Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus makin hari makin mendalami tentang Tuhan dalam diri kita. Tuhan, ajar aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita makin sungguh-sungguh, saudara, makin banyak tantangan pun kita datang sama Tuhan itu makin enjoy, makin cepat, makin semangat, makin bergairah kita untuk datang sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak, banyak kali persoalan Pak. Harusnya kita banyak persoalan, makin kita tunduk di hati Tuhan. Makin banyak persoalan kita, harusnya makin kita cari Tuhan, makin kita rasakan Tuhan yang memberikan kekuatan dalam diri kita. Yang kedua, supaya ayat ini benar-benar nyata, kita harus memperjuangkan iman kita. Apa itu berjuang dengan iman, saudara? Orang-orang Filipi bukan tanpa masalah, mereka banyak tantangan, mungkin penganiayaan juga. Nyawa mereka terancam oleh karena mereka percaya kepada Yesus. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apa yang dialami oleh orang-orang Filipi pada waktu itu tidak sebanding dengan apa yang kita alami sekarang. Jadi kita harus berjuang sesuai dengan iman kita, saudara. Kita harus memperjuangkan kita untuk tetap datang dekat dengan Tuhan. Perjuangan itu apa, saudara? Ada banyak misalnya kegiatan-kegiatan, ada banyak misalnya yang menyita waktu kita supaya kita tidak jadi datang sama Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, terobos semuanya, datang sama Tuhan, datang kita sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan lihat juga perjuangan-perjuangan kita untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain demi memperjuangkan iman kita kepadanya. Dan ini yang selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Gembala saudara nggak lihat saudara begitu pun, Tuhan pasti memperhitungkannya pada kita. Andai kata saya adalah orang yang tidak memperjuangkan iman saya dalam pelayanan, saya percaya berkat Tuhan tidak seperti ini. Dan ketika saya semakin berjuang dalam Tuhan, saya percaya berkat itu akan semakin luar biasa. Berjuang Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Orang yang berjuang akan berkata, aku pasti bisa. Kalau orang yang tidak berjuang, saudara, dia akan berkata, banyak kali ini Pak. Dia selalu akan mencari alasan. Tapi orang yang berjuang, saudara, selalu mencari caranya bagaimana supaya bisa. Tapi orang yang gak berjuang selalu mencari alasan, dan alasan itu banyak, saudara. Alasan itu bisa karena berantem suami istri pagi-pagi sebelum berangkat ke gereja. Yang berantem tadi pagi angkat tangan Bapak Ibu. Ada satu di belakang.
Puji Tuhan. Jadi nggak mau kena jebakan lagi. Padahal nggak ada sebenarnya. Kalau orang berantem kan kita langsung mau pilih tahu siapa yang berantem. Wah, pantaslah dia berantem. Memang tahunya aku masalahnya itu, padahal nggak tahu dia. Memang tahu aku masalahnya itu, padahal nggak tahu dia. Puji Tuhan, kalau cuma di sini saya jebak nggak bisa terjebak lagi rupanya. Jadi kita harus memperjuangkan hidup kita ini itu datang sama Tuhan dengan banyak tantangan rintangan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang ketiga, kita harus sabar dan tabah. Sesabar apa, Saudara? Saudara bilang, dulu aku sabar, Pak. Banyak persoalan dulu, Pak, aku sakit, Pak, aku sabar, Pak. Tapi tetap juga aku susah dibuat Tuhan. Tetap juga aku enggak diberkati Tuhan ekonomiku, Pak. Enggak bisa lagi, Pak. Enggak sanggup lagi aku untuk sabar, Pak. Sabar itu apa maksudnya, Saudara? Sabar itu maksudnya kita enggak pernah ngeluh, kita enggak pernah berkata untuk keluar dari zona permasalahan itu. Kita berada dalam jalan itu yang sudah dipercayakan Tuhan pada kita. Karena kita yakin perjalanan kita itu apapun yang kita alami, Tuhan izinkan kita seperti itu yang sabar, Saudara. Orang yang sabar itu akan melihat banyak hal di depannya. Karena kita berkata orang sabar akan menguasai kota. Ketika kita sabar, saudara, dan tabah menjalani hidup ini, saudara tidak kecewa dengan Tuhan. Saudara berkata, aku pasti akan terus datang sama Tuhan. Makin Tuhan seperti seolah-olah enggak memperlihatkan berkatnya padaku, makin aku mengejar Tuhan itu. Makin aku seolah-olah tidak melihat kesembuhan dalam diriku, makin ku puji, makin ku muliakan Tuhan itu, maka sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Jangan fokus kepada persoalan kita, amin Bapak Ibu. Jangan fokus pada kemiskinan kita, jangan fokus pada penyakit kita, tapi fokuslah kepada Tuhan yang sanggup mengadakan banyak hal dalam diri kita, yang sanggup melakukan mujizat yang luar biasa pada kita. Jangan fokus pada sesuatu kekurangan yang kita miliki, tapi fokuslah datang sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mempraktikkan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita memperjuangkan iman kita, dan yang ketiga kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan saudara terobos terus dengan kekuatan kita, nggak bisa. Kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan memberkati kita. Kalau saya pikir-pikir, saudara, kenapa kadang-kala Tuhan belum menaikkan level ekonomi kita? Mungkin juga saat kita sudah mulai naik, saudara, kita makin oleng. Kita makin diangkat oleh Tuhan, kita mulai oleng, sama seperti Daud. Ketika Daud tidak punya apa-apa, dia begitu setia kali sama Tuhan. Tapi begitu dia punya kekuasaan, punya kerajaan, dia punya harta segala-galanya, dia jatuh dalam dosa, dia menginginkan istri orang. Saya mau katakan saudara, Daud tidak pernah jatuh dalam dosa di saat dia susah. Untung Daud bertobat dan berkata, ampuni aku Tuhan. Dan kemudian Tuhan mempercayakan berkat yang lebih lagi. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita, kenapa Tuhan gak angkat level dari kehidupan kita? Karena kita masih ada di zona sana, saudara. Kita mungkin masih sering, ya, kalau Tuhan berkati kita, ekonomi lagi lancar, bisa juga kita lupa sama Tuhan. Mulai kita nggak nampak di gereja, mulai kita nggak berdoa juga. Karena apa, saudara? Karena kita merasa tenang. Maka datang Tuhan, saudara, digoncang lagi, tergoncang lagi, lalu kita datang lagi sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak lulus ketika tenang seperti ini datang sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan diulang-ulang oleh Tuhan, digoncang. Karena hanya dengan goncangan itu saudara datang sama Tuhan, nggak ada yang lain. Tapi ketika saudara dalam suasana tenang, dalam suasana tergoncang, saudara datang sama Tuhan, saya percaya berkat yang lebih besar akan Tuhan turunkan lagi. Amin, buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.